Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai bersama. Ya, kita akan melanjutkan materi kita pada materi ekonomi internasional. Hari ini kita akan membahas comparative advantage yang merupakan teori dari David Ricardo. Oke, sahabat-sahabat sekalian, dalam teori ini tentunya saya akan menjelaskan terkait teori-teori perdagangan yang dikemukakan oleh David Ricardo. Nah, sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, apa yang dikemukakan oleh Mercantilis, kemudian yang dikemukakan oleh Adam Smith terkait dengan perdagangan yang terjadi karena adanya keunggulan absolut di suatu daerah. Nah, jika misalnya yang terjadi adalah keduanya unggul di suatu daerah, itu berarti di sisi yang lain, daerah yang lain tidak memiliki keunggulan sama sekali. Nah, hal tersebut tentunya kalau melakukan perdagangan, walaupun keduanya unggul, tetapi di satu sisi negara yang lain tidak unggul, tetapi kalau mereka melakukan perdagangan, mereka masih untung. Oke, adik-adik sekalian. Jadi materi hari ini adalah comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo. Nah, beberapa hal yang mesti kita ketahui. Yang pertama adalah the law of comparative advantage, atau aturan atau tentang comparative advantage ini, atau bisa dikatakan juga sebagai aturan hukum. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah introduction atau pengenalan. Dalam hal ini what is basis for a trade and what are the gain from trade. Jadi apa yang menjadi basis dari perdagangan dan apa yang kita dapatkan dari perdagangan. Tentunya ketika kita melakukan perdagangan, kita memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga orang ingin membeli apa yang kita miliki. Dan tentunya ketika kita melakukan perdagangan, apa yang kita dapatkan dari perdagangan itu sangat penting bagi kita untuk mendapatkan sesuatu yang dari perdagangan kita. Kemudian yang kedua adalah what the pattern atau pola of the trade, atau bagaimana pola dari perdagangan itu. Apa komoditinya yang diekspor dan apa komoditi yang akan diimpor. Nah, juga kita sudah membahas tentang the mercantilism view of trade, bahwa bagaimana pandangan dari merkantilisme itu tentang perdagangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada zaman merkantilis dia mengatakan bahwa kita berdagang untuk menarik uang yang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Tentunya dengan melalui perdagangan tersebut kita bisa menarik uang sebanyak-banyaknya yang ada di luar negeri, dalam hal ini menarik emas. Kemudian selain itu, trade based on absolute advantage. Jadi perdagangan itu berbasis pada keunggulan absolut. Jadi adik-adik sekalian, dari kita ketahui bersama bahwa tentunya kita memiliki keunggulan absolut, dan negara lain juga memiliki keunggulan absolut. Misalnya kita di daerah kita, misalnya di Indonesia ini, ada daerah yang memiliki keunggulan absolut, misalnya yang punya nikel, itu sudah pasti keunggulan absolut. Kemudian ada yang khasnya adalah pertanian, misalnya Sidrap atau misalnya Pindrang. Mereka punya basis pertanian yang begitu kuat. Nah, ini tentunya absolute advantage ini itu berkaitan dengan keunggulan absolut yang dimiliki oleh suatu wilayah atau suatu negara. Kemudian yang keempat adalah the based on comparative advantage, David Ricardo. The law of comparative advantage, atau dalam hal ini kritik David Ricardo terhadap teori keunggulan absolut Adam Smith. Jadi dia mengatakan bahwa kalau misalnya
dari keunggulan Adam Smith itu, keunggulan yang dikemukakan Adam Smith, maka yang terjadi adalah negara yang memiliki sumber daya yang begitu besar, begitu banyak, akan memonopoli perdagangan dunia. Tapi Adam Smith menganggap bahwa dengan adanya keunggulan absolut tersebut, suatu negara tetap masih bisa melakukan perdagangan dan bahkan lebih hemat bagi keduanya. Nah, kedua negara akan memperoleh keuntungan dengan masing-masing melakukan spesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditi yang memiliki keunggulan komparatif. Jadi, kritiknya terhadap keunggulan absolut adalah bahwa keunggulan absolut jika dia melakukan perdagangan maka akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan itu sendiri. Jadi, dikatakan oleh David Ricardo tidak rugi orang untuk melakukan perdagangan walaupun dia memiliki keunggulan absolut pada dua produk itu. Sebagai contoh, pada tabel ini diperlihatkan ada absolute advantage. Absolute advantage-nya Amerika itu berada gandum. Jadi keunggulan absolutnya Amerika adalah gandum dan keunggulan absolutnya UK atau Inggris adalah pakaian. Nah, kesimpulan dari teori absolute advantage, US memiliki keunggulan absolut, sedangkan UK tidak memiliki keunggulan absolut. Kalau misalnya kita lihat grafiknya seperti ini, jadi US memiliki keunggulan sebanyak 6 dan juga memiliki keunggulan sebanyak 4 dibandingkan dengan UK. Dari tabel ini disimpulkan bahwa UK punya keunggulan komparatif pada pakaian dan US punya keunggulan komparatif pada wet. Walaupun keduanya memiliki keunggulan absolut yaitu 6 dan 4 dibandingkan dengan UK. Nah, adik-adik sekalian, kita lanjut bahwa kalau misalnya seperti ini, kira-kira apa yang didapatkan oleh suatu negara jika ia melakukan perdagangan? Nah, dan hal seperti ini mungkin bisa dijelaskan bahwa US akan malas berdagang jika hanya dapat 4 plot dari UK untuk menukar 6 gandum atau dalam hal ini satu pakaian dihargai 1,5 wet. Dan UK malas berdagang jika hanya dapat 1 wet atau gandum dengan menukar 2 pakaian. Maka 1 pakaian sama dengan 0,5 wet. Mau dagang. Jadi Amerika mau dagang kalau dapat 6 baju dari pertukaran 6 pakaian. Maka 1 cloth sama dengan 1 wet. US get a 2 cloth. Jadi Amerika akan mendapatkan 2 baju sehingga dia bisa menabung 1/2 hours labor time. Nah, mau dagang kalau UK, kalau dalam hal ini Inggris dapat 6 gandum dari pertukaran 6 baju. Satu baju, 1 gandum. Itu artinya bahwa UK bisa menghemat sebanyak 3 jam untuk memproduksi 12 cloth. Nah, di sini mungkin saya coba jelaskan terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Jadi di sini akan saya jelaskan melalui papan tulis. Oke, adik-adik, saya sedikit jelaskan di sini berkaitan dengan slide terakhir saya. Katakan bahwa apa yang kita dapatkan dari perdagangan. Ini adalah ilustrasi yang ada bahwa di Amerika atau US itu mampu memproduksi 6 gandum per jam. Sementara di UK dalam 1 jam itu hanya mampu memproduksi 1 gandum. Sementara pakaian 4 gandum dan untuk di Amerika Serikat pakaian dalam per jam itu mampu dibuat hanya 4 dan di UK di Inggris yang mampu dibuat itu ada 2. Oke, adik-adik sekalian. Nah, kalau kita lihat ini sudah keunggulan absolut tentunya ada pada US dan UK tidak punya keunggulan absolut sama sekali. Tapi hasil dari perdagangan ini
kita lanjut adik-adik sekalian. Ya. Tapi hasil dari perdagangan ini tentunya akan membuat Amerika lebih hemat dan UK lebih hemat. Nanti kita lihat siapa yang akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dari perdagangan yang terjadi di tengah-tengah adanya keunggulan absolut pada kedua produk ada dalam satu negara. Tetapi jika tetap dia melakukan perdagangan, maka akan terjadi penghematan. Nah, yang pertama kita analisis. Analisis pertama adalah kita analisis Amerika bahwa 2 jam untuk 6 gandum dan 4 pakaian. Kalau dia mau 6 gandum, 6 pakaian, maka dia membutuhkan waktu sebanyak 2,5 jam. Sekali lagi saya ulangi, dia butuh waktu 2,5 jam untuk mendapatkan 6 pakaian dan 6 gandum. Nah, bagaimana dengan UK? UK 2 jam untuk 1 gandum dan 2 pakaian. Artinya yang dia mampu konsumsi hanya 3 dalam 2 jam. Nah, untuk menyamai besarnya apa yang bisa diproduksi oleh US sebanyak 6 atau sebanyak 4 itu dibutuhkan kalau misalnya sama-sama 6 ya, itu dibutuhkan waktu sebanyak 9 jam untuk memproduksi gandum 6 jam dan untuk memproduksi pakaian 6 untuk memproduksi pakaian itu 3 jam untuk mendapatkan 6 pakaian. Kenapa 6 pakaian? Kita asumsikan bahwa kita mau samaratakan, kita mau samakan asumsinya adalah bahwa konsumsi di negara tersebut itu sama-sama kebutuhan untuk konsumsi pakaian 6 dan untuk gandum juga 6. Nah, apa yang terjadi jika dia melakukan perdagangan adik-adik sekalian? Kita melihat yang pertama adalah untuk memproduksi asumsinya adalah pertama untuk memproduksi gandum dengan mengasumsikan bahwa tidak ada produksi pakaian, maka Amerika membutuhkan waktu 2 jam untuk mendapatkan 12 gandum. Sebaliknya, Inggris mampu memproduksi 12 pakaian dalam waktu 6 jam dengan asumsi bahwa dia tidak akan memproduksi pakaian. Nah, jadi sama-sama menghasilkan 12 dalam hal ini 6 jam untuk memproduksi 12 pakaian dan 2 jam untuk memproduksi untuk memproduksi gandum. Nah, apa yang didapatkan dari perdagangan adik-adik sekalian? Nah, disinilah yang kita inilah hasil dari perdagangan. Jadi hasilnya adalah dari hasil perdagangan tentunya Amerika menjual separuh Amerika menjual separuh dari produksinya kepada Inggris sebesar 6. Nah, dengan harapan bahwa Inggris akan menjual juga separuh kepada Amerika sebanyak 6. Artinya apa? Jadi untuk menikmati hasil dari masing-masing 6 pakaian dan 6 gandum itu hanya dibutuhkan 2 jam. Artinya dia menghemat dibandingkan dengan memproduksi sendiri, maka dia menghemat sebesar 0,5 jam. Nah, karena perdagangan, maka dia menghemat 2,5 jam. Bagaimana dengan Inggris? Apa yang didapatkan oleh Inggris? Karena dia menghemat, atau dalam hal ini dia tidak memproduksi gandum dan memilih impor, maka dari jam kerja untuk mendapatkan gandum dalam negeri itu membutuhkan waktu 9 jam. Dengan adanya perdagangan, maka waktu yang dibutuhkan hanya 6 jam untuk menikmati gandum
sebesar 6 dan untuk menikmati pakaian sebesar 6. Nah, ini terjadi penghematan. Jadi Inggris menghemat sebanyak 3 jam dan Amerika menghemat sebesar 0,5 jam. Artinya apa? Bahwa perdagangan ini tentunya sangat menguntungkan bagi kedua negara dan yang paling untung adalah Inggris karena dia mampu menghemat sebesar 3 jam, sedangkan US hanya mampu menghemat sebesar setengah jam. Nah, adik-adik sudah paham kan tentang apa maksud dari comparative advantage ini? Oke, setelah memahami penjelasan apa yang saya berikan, nah kita kembali kepada slide bahwa in the case no comparative advantage, bahwa kalau misalnya pada yang tadi, yang saya jelaskan tadi, tentunya akan ya, saya ulangi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa US just trade if can exchange 6 weight more than 4 pakaian, 4 clothes. Artinya bahwa Amerika hanya mau untuk bertukar atau melakukan ekspor impor jika dia mendapatkan 6 gandum. Bagaimana yang saya sebutkan tadi tentunya. Nah, maka Inggris akan bersikukuh bertahan, tidak akan menyerah, mengorbankan 4 pakaiannya untuk mendapatkan 6 gandum dengan alasan bisa produksi 6 atau 4 dengan 2 hours domestic. Nah, tentunya di sini inilah yang tadi saya jelaskan bahwa yang lebih penting apa dalam pengetahuan ini kita sudah mengetahui alur-alur ini bahwa Amerika tidak akan mungkin mau berdagang kalau misalnya yang dia dapatkan kurang dari 4 pakaian. Sementara Inggris juga tidak ingin melakukan perdagangan kalau dia misalnya tidak mendapatkan keuntungan dari perdagangan itu sendiri. Nah, oke, adik-adik kita coba lanjut untuk ke slide selanjutnya. Comparative advantage. Kalau misalnya kita buat dalam bentuk uang misalnya. Nah, di sini kalau misalnya dalam bentuk uang itu, ini sama modelnya tadi. Kalau misalnya di harga, dihargakan misalnya pakaian harganya 100 dolar dan di UK misalnya di UK harganya 200 dolar. Jadi misalnya begini. Upah di US itu sebesar 6 dolar per jam. Kemudian harganya adalah 1 dolar. Harga baju, harga pakaian itu 1,5. Jadi harga dolar, harga gandum lebih kecil dibandingkan dengan harga harga baju. Nah, kemudian upah di UK itu sebesar harga weight itu sebesar 2 dolar dan harga pakaian itu 0,5 dolar. Artinya apa, adik-adik sekalian? Jadi di sini kita melihat bahwa dari sisi pakaian di UK itu murah dan 3 kali lebih mahal pakaian di US. Nah, tapi dari sisi gandum di US itu murah dan di UK itu 2 kali lipat mahalnya. Nah, di sini bisa dibandingkan dengan metode tadi, dengan metode perhitungan tadi, dengan melakukan perdagangan, bagaimana keuntungannya. Saya kira untuk menghitungnya mirip dengan apa yang kita hitung di sini. Oke, adik-adik sekalian. Nah, kita lanjut pada bagian kelima, comparative advantage and opportunity cost. Asumsinya adalah, asumsi yang dibangun dari comparative advantage ini, yang pertama, only two nation and commodity, bahwa hanya ada 2 negara dan komoditas. Jadi hanya ada 2 negara dan 2 komoditas yang dibandingkan, sebagaimana dari grafik tadi, apa yang saya sampaikan tadi di sini. Kemudian yang kedua, free trade atau perdagangan bebas tanpa ada embel-embel yang lain, tanpa ada tarif, pajak dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah perfect mobility,
mobilitas yang sempurna. Constant cost production, bahwa harga produksi itu tidak mengalami perubahan dan tidak membutuhkan biaya transportasi dan tidak ada perubahan teknologi. Comparative advantage ini tentunya ada labor theory of value, comparative advantage, dan nilai dari tenaga kerja. Nilai suatu barang tentunya dihasilkan oleh jumlah tenaga yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Semakin banyak tenaga yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut, tentunya harganya semakin tinggi. Itu untuk bagian A. Kemudian bagian B. Nah, opportunity cost. Bagian keduanya ada dalam hal ini memilih dari kedua negara tersebut akan memilih bagaimana kalau misalnya kita produksi gandum, bagaimana kalau misalnya kita produksi pakaian. Nah, di antara keputusan-keputusan yang harus diambil adalah mereka harus membuat keputusan memilih salah satu atau mencari titik yang paling sempurna, atau dalam hal ini titik yang paling maksimum agar keduanya sangat produktif, atau dalam hal ini sangat menguntungkan. Ya, jadi tentunya dalam produksi butuh namanya opportunity cost theory. Nah, kemudian di sisi lain ada namanya the production possibility frontier under constant cost, atau dalam artian bahwa ada namanya dalam kurva possibility frontier. Jadi produk PPF ini gambarannya seperti ini. Jadi opportunity cost dan relative commodity price ini gambarannya ya. Misalnya kita lihat untuk di Amerika, PPF-nya itu di Amerika mampu memproduksi 180 watt dan 60 pakaian. Sementara di Inggris mampu memproduksi 120 pakaian dan 60 watt. Itu artinya bahwa kemampuan produksi pakaian di Inggris sangat tinggi dan kemampuan untuk produksi watt di Amerika juga sangat tinggi. Jadi di Amerika mampu menciptakan 40 pakaian, sementara di United States itu mampu menciptakan 60 pakaian. Artinya kalau dilihat dari sisi keunggulan absolut, Amerika memiliki keduanya. Jadi 90 pakaian dan 90 gandum dan 60 pakaian. Sementara di UK hanya 40 gandum dan 40 pakaian. Nah, apa the basic for the gains from the trade under constant cost? Jadi beginilah yang akan didapatkan dari proses perdagangan kalau misalnya kedua negara melakukan perdagangan. Maka di sini kita bisa lihat bahwa dengan melakukan perdagangan pada poin E ini, merupakan interpretasi dari pendapatan atau keuntungan yang didapatkan dari adanya perdagangan. Dari 90 itu bisa mampu menikmati 110 gandum dan 70 pakaian. Sementara Inggris yang selama ini hanya mampu 40 gandum dan 40 pakaian, ini sudah mampu mencapai 50 pakaian dan 70 gandum. Ini nambah 3 kali. Sementara ini 110 nambah 20. Gandum bertambah 20, ini bertambah 10. Sementara ini bertambah 10, ini bertambah 30. Nah, tentunya kita sudah memahami bahwa ketika kita melakukan perdagangan, maka kita akan mampu menikmati lebih besar dibandingkan dengan hanya memproduksi dalam negeri sendiri. Nah, kemudian the best for ya, saya kira ini untuk penjelasannya cukup sekian. Nah, oke, adik-adik sekalian, saya kira itu penjelasan untuk comparative advantage. Saya kira cukup cukup mudah dipahami terkait comparative advantage ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa melakukan pertanyaan di forum di Google Classroom.
Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.